Ya teman-teman dipersilakan duduk. Ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani dari persiapan sampai dengan hari ini. Kita bersyukur kita sudah boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Syukur hari ini kita akan sama-sama merenungkan juga satu bagian firman Tuhan yang tadi juga sudah disampaikan tentang persembahan seorang janda miskin. Ya. Apa kaitannya dengan give the best? Ya. Apa kaitannya dengan memberi yang terbaik? Dan bagaimana konsep kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ngajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita. Jadi kita pakai handphone kita untuk baca Alkitab ya teman-teman ya. Usahakan untuk tidak bermain yang lain. Karena kita percaya Tuhan itu hadir ya di dalam ibadah kita termasuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas ya, Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Satu bagian firman Tuhan lagi dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Berbunyi demikian, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman berbicara tentang give the best, ya, memberikan yang terbaik. Saya akan memulai dengan sebuah fakta, statistik dari sebuah negara. Kira-kira negara apa? Ada yang tahu? Negara Jepang, ya. Nah, jadi saya kasih bendera negara Jepang, tapi ada gambar apa di tengahnya? Ada gambar jam, ya, waktu. Nah, survei ya membuktikan bahwa negara Jepang itu adalah negara yang punya etos kerja yang sangat tinggi. Bahkan mereka itu bekerja tanpa kenal lelah. Kalau orang sehari kerja itu 8 jam, ya, orang-orang Jepang itu bisa bekerja lebih daripada itu. Sampai mereka benar-benar menghabiskan waktunya untuk bekerja. Etos kerja yang baik itu didedikasikan untuk memberikan segala daya apapun yang mereka bisa kerjakan bagi pekerjaan mereka, tempat kerja, bagi bos mereka, bagi apapun untuk menghasilkan yang terbaik. Bahkan hasil-hasil karya orang-orang Jepang ya itu sangat luar biasa. Mereka dedikasikan yang terbaik, mereka tampilkan yang terbaik. Tetapi menariknya teman-teman ya, di tengah segala etos kerja yang sedemikian rupa itu, orang Jepang itu banyak yang masih berkarir muda gitu ya, tapi bisa mati mendadak. Ya, istilah orang Jepang menyebutnya itu karoshi ya, karoshi. Jadi tiba-tiba tumbang aja gitu ya, lagi mau ngantor atau apa, jatuh, tergeletak dan mati. Fenomena-fenomena ini terjadi ya, dan itu real, nyata. Karena apa? Akhirnya setelah diselidiki banyak riset juga yang menyatakan ya ini akibat mereka terlalu ya memforsir diri mereka di dalam pekerjaan oleh karena konsep mau memberikan yang terbaik itu. Nah, tetapi bukannya memberikan yang terbaik, justru mereka ya justru merusak diri dan akhirnya sampai mereka mati mendadak. Jadi orang-orang muda ya, jadi bukan orang-orang tua yang sudah lanjut umurnya, bukan. Orang-orang muda, eksekutif muda mengalami hal-hal seperti ini. Nah sehingga kalau kita merenungkan, ya saya juga merenungkan gitu ya, seperti Berlian tadi sharing, merenungkan tentang
give the best. Apa sih maksud daripada give the best itu? Memberi yang terbaik. Apakah saya harus jor-joran? Apakah saya harus mati-matian? Ya, atau saya santai-santai saja? Apa definisi dan makna dari memberi yang terbaik itu? Nah, saya akan buka dengan sebuah kalimat yang melandasi perenungan kita juga. Motivasi di dalam memberi yang terbaik, ya, itu tidak menjadi sekedar sebuah ajang pembuktian. Bukan hanya sekedar performance belaka yang menunjukkan bahwa apa? Saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa kerjakan semuanya. Kita ingin membuktikan diri kita, tapi kita lupa bahwa memberi yang terbaik itu adalah sebuah proses pembentukan, bukan ajang pembuktian diri. Proses pembentukan dari siapa? Dari Tuhan kepada diri kita. Jadi ketika kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ini bukan berbicara tentang ini loh Tuhan, aku bisa ini loh Tuhan, aku bisa itu, aku bisa melakukan banyak hal. Bukan. Tapi ini berbicara tentang Tuhan, saya sudah berusaha memberikan yang saya bisa. Saya mau dibentuk oleh Tuhan, saya mau diproses oleh Tuhan melalui apa yang sudah saya berikan. Jadi memberi, ya, memberi bukan sekedar bagaimana dan hasil yang sudah tampak nyata saja di mata orang. Orang-orang mungkin bisa berkata bahwa, oh ya, orang ini sudah memberi yang terbaik. Lalu ketika ada yang kurang dan lain sebagainya, kita mungkin bisa dengan mudah mengatakan, orang ini tidak memberi yang terbaik. Tapi konsep yang paling mendasar dari bagian Lukas yang sudah kita baca adalah bagaimana Tuhan itu yang melihat bagaimana kita memberi. Di ayat pertama dikatakan Yesus ya melihat orang-orang kaya memberi persembahan itu. Ya, Yesus melihat orang-orang kaya memberi persembahan, lalu Yesus juga melihat orang janda miskin itu memberi persembahan. Jadi konsep pertama kita perlu tanamkan bagaimana Yesus itulah yang melihat apa yang kita perbuat. Jadi bagaimana memberi yang terbaik itu ya didasarkan sebagai apa yang Tuhan lihat. Nah, dari situ baru kita bisa bersama-sama belajar bagaimana kita memberi yang terbaik. Sehingga kita akan renungkan dua hal ya dari bagian ini, bahwa memberi yang terbaik itu ya adalah untuk memperkenankan hati Tuhan yang melihat tadi. Tuhan melihat keberadaan setiap kita satu demi satu. Dan bagaimana kita memberi itu supaya kita memperkenankan hati Tuhan dan bukan penilaian manusia semata. Apa yang kita kejar ketika kita memberi? Itu menentukan. Kalau kita mau memperkenankan hati Tuhan, ya maka kita tidak bergantung kepada penilaian manusia itu. Tapi kalau yang kita kejar adalah pembuktian diri kita, maka mungkin saja kita akan mengejar penilaian manusia. Teman-teman, menarik sekali di dalam kitab Lukas ini sebenarnya dicatat juga di dalam kitab Markus ya, kisah tentang janda miskin itu, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Bahwa di dalam kitab Markus dikatakan orang banyak, ya Yesus melihat orang banyak mempersembahkan persembahan mereka. Tetapi di kitab Lukas ada kata yang berbeda, yaitu Yesus melihat orang-orang kaya mempersembahkan persembahan mereka. Dan saya sudah pernah khotbah di beberapa waktu yang lalu tentang Zakeus, mungkin ada yang masih ingat ya. Lalu tentang orang muda kaya. Kitab Lukas itu banyak sekali membandingkan tentang orang-orang kaya ini. Setidaknya kita lihat ada beberapa hal, misalkan ya, orang kaya itu dikatakan sukar masuk di dalam kerajaan sorga. Ya, itu juga dicatat di dalam kitab Lukas pasal 19. Lalu orang kaya itu adalah kalangan yang memeras orang lain. Contoh seperti Zakeus ya, pemungut cukai yang kaya tapi dia juga pernah memeras ya dari orang lain. Dan di dalam Lukas kalau teman-teman membuka mundur sedikit Lukas pasal 20 ayat 46 ya.
44 atau 46. Di situ tuh dikatakan begini, bahwa orang-orang Farisi itu ya merampas rumah janda-janda. Jadi tepat sebelum ayat pasal 21 ini ada sebuah teguran yang persis antara orang kaya dan janda-janda. Yaitu bagaimana orang-orang kaya itu memeras, bahkan merampas rumah daripada janda-janda. Mungkin kita tidak tahu persis bagaimana cara mereka melakukan hal itu, tapi yang jelas ini adalah sebuah peringatan yang diberikan bagi orang-orang kaya. Bahwa mereka itu menjadi kaya karena mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Dan mereka memberikan persembahan itu. Persembahan yang mereka berikan itu tergolong banyak. Di mata orang, orang melihat, wow, orang ini bisa memberikan persembahan yang banyak. Padahal di balik itu, ya, mereka punya kelakuan dan sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pencatatan di dalam kitab Lukas yang sebenarnya bukan mau menggambarkan bahwa orang kaya itu gak akan masuk surga. Kamu gak usah jadi orang kaya, bukan. Tetapi ini soal sikap hati, motivasi di dalam memberi. Ketika orang kaya itu memberikan persembahan, mereka ingin dilihat oleh orang. Mereka ingin terlihat bagaimana mereka memberikan yang terbaik. Kembali lagi ini soal pembuktian itu, ya, performance. Apakah salah ketika kita berbicara tentang memberikan yang terbaik itu memberikan hasil yang terbaik? Tentu tidak. Tetapi kalau hanya itu yang menjadi landasan, maka itu menjadi landasan yang rapuh, mudah sekali rusak, mudah sekali runtuh. Seorang celebrity pastor ya bernama Carl Lentz, ada yang tahu? Ya, founder daripada Hillsong di New York City. Ya, salah satu yang sangat terkenal bagaimana celebrity pastor ini, ya hamba Tuhan yang selebritis ini, dia adalah spiritual advisor dari seorang Justin Bieber. Jadi sangat terkenal sekali ya. Nah, tetapi menariknya ya, pada waktu lagi di masa di atasnya, orang banyak sekali yang mengidolakan ya hamba Tuhan yang seperti ini. Tetapi menariknya ya, ketika performance-nya bagus ya, apa yang dihasilkan bagus, dia seorang spiritual advisor dari artis yang terkenal. Tetapi kemudian terlibat di dalam sebuah skandal perselingkuhan. Nah teman-teman, ini menjadi sebuah peringatan yang sangat jelas. Mungkin di mata dunia, di mata orang-orang pada waktu itu, dia adalah yang terbaik. Dia sudah memberikan yang terbaik. Tetapi di balik itu ada sebuah gunung es yang terpendam. Yang kita tidak tahu, yang bisa meledak suatu waktu dan akhirnya terpampang nyata apa motivasi di balik orang tersebut. Hal ini tidak terlepas dari setiap kita, teman-teman. Kita sangat mudah sekali jatuh di dalam ajang pembuktian diri. Kita ingin memberikan yang terbaik supaya apa? Kita dinilai oleh orang lain. Kita ingin memberi yang terbaik supaya apa? Supaya orang melihat kita ini adalah orang yang good, yang the best, yang terbaik. Baik itu di kuliah kita, di pekerjaan kita. Dunia menawarkan hal yang demikian. Supaya apa? Ujung-ujungnya adalah kepentingan diri kita. Manusia itu adalah manusia yang egois, yang berdosa. Kita sangat mungkin jatuh di dalam hal ini, siapapun. Kita mungkin bisa melihat ada selebriti pastor yang jatuh di dalam kasus perselingkuhan, atau banyak orang lain. Tapi hal itu bisa menimpa setiap kita kapan saja. Kalau kita itu hanya fokus kepada kepentingan diri kita ketika kita memberi. Teman-teman, terkadang kita itu hanya merasa telah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bedakan ya, hanya merasa saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah aktif di gereja, saya sudah memberikan segalanya. Tetapi kadang-kadang justru di balik itu kita sedang memberi bagi kepentingan diri kita. Ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Ingat di ayat pertama mengatakan,
Tuhan Yesus melihat. Melihat dengan seksama satu demi satu setiap kita. Demikian juga di masa kini, apa yang kita berikan? Tuhan Yesus melihat. Jangan sampai ketika kita memberi untuk Tuhan, ternyata itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan apa yang terbaik buat saya, bukan buat Tuhan. Jangan sampai memberi buat Tuhan itu menjadi cover di balik kepentingan dan ego kita. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan bersama adalah bagaimana memberi yang terbaik itu bukan diukurkan pada apa yang kita miliki, tetapi pada anugerah yang Tuhan berikan. Jadi ini perbandingannya adalah milik kita atau milik Tuhan. Apa yang kita miliki ini sepenuhnya milik kita atau ini adalah anugerah Tuhan. Itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita hanya mendasarkan saya sudah memberi ini, saya memberi itu konsepnya adalah ini milik saya berikan buat Tuhan. Tapi ketika kita berbicara tentang anugerah, kita berbicara tentang apa yang Tuhan berikan. Hal inilah yang terpampang bagaimana seorang janda miskin yang di mata dunia tidak punya apa-apa, justru dianggap Tuhan telah memberikan yang terbaik. Kalau dunia mengatakan orang yang persembahan yang banyak, yang benar-benar diberkati dan dikasihi Tuhan. Kalau persembahannya sedikit kayaknya orang ini kurang berdoa, kurang diberkati sama Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan hal yang sebaliknya. Karena apa? Yesus melihat kedalaman hati setiap kita. Tuhan melihat janda miskin ini memberi bukan hanya dari kekurangan, tapi dia memberi dari hatinya, memberi dari apa yang dia miliki. Kalau tadi di kitab Lukas mencatat tentang orang-orang kaya yang banyak sekali ditegur oleh Tuhan. Alkitab di dalam kitab Lukas juga mencatat banyak sekali tentang janda miskin. Jadi kitab Lukas itu penekanannya selain orang-orang kaya juga menekankan tentang kaum perempuan, janda-janda, ya, orang-orang yang di dalam pada waktu itu di dalam konteks sosial termasuk status yang terpinggirkan, yang tidak dipandang oleh orang. Mungkin kita pun sekarang sama ya. Kalau kita memandang seorang janda atau apa, secara sosial pasti berbeda. Ada pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, setidaknya kita melihat ya, janda-janda di dalam kitab Lukas yang dicatat itu banyak sekali digolongkan sebagai kaum perempuan dan kaum marginal. Jadi memang di dunia yang patriarkal bahkan sampai sekarang seringkali ini diabaikan ya teman-teman. Lalu yang kedua, dia itu hanya punya uang 2 peser. Ya. Jadi kalau kita kenal mata uang dinar, ya, itu masih orang kerja dapat sehari sedinar. Ini enggak ya, di dalam bahasa aslinya peser itu diartikan sebagai lepta. Itu adalah mata uang yang lebih rendah, yang paling rendah. Kalau kita mata uang yang paling rendah berapa sekarang? Cepek gitu ya. Nggak ada lagi di bawah itu ya, cepek koin itu ya, itu udah paling rendah. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Dia hanya punya 2 peser yang merupakan mata uang yang paling kecil. Yang pasti kalau dia kasih itu, gak ada artinya sama sekali di mata dunia, di mata orang-orang. Dan orang mengabaikannya. Ini wes kasihnya cuma segitu, ya kan. Lalu yang ketiga, ya seperti yang saya sampaikan, mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Oleh karena apa? Rumah mereka dirampas. Lukas pasal 20 tadi ya. Jadi menariknya ada sebuah perbandingan yang nyata di mana di mata dunia orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang memberikan yang terbaik. Padahal motivasinya salah. Tetapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan di mata dunia orang-orang miskin itu memberi yang ala kadarnya, yang kurang terbaik. Padahal mereka memberi dari apa yang mereka bisa berikan. Jadi ada 2 perbandingan yang sangat nyata teman-teman. Di mana Yesus justru memutar balikan itu. Kalau di mata dunia orang kaya yang ini, Yesus katakan, enggak. Ya,
Janda miskin inilah yang terpinggirkan, yang tidak dipandang orang, dialah yang sudah memberikan yang terbaik. Kalau kita ingin jadi orang kaya, kita dengar itu gimana? Gimana respon kita? Kalau kita yang selama ini merasa bahwa saya sudah berikan yang terbaik loh Tuhan, lalu dibilang seperti itu, enggak, bukan kamu. Apa respon kita? Apakah kita marah? Apakah kita jengkel? Kok Tuhan ini gimana sih? Saya sudah kasih. Kembali lagi kepada apa yang kita pelajari. Bahwa apa sih yang kita miliki di dunia ini? Apa sih yang kita miliki sehingga kita bisa berkata bahwa saya sudah berikan semuanya untuk Tuhan? Tidak ada teman-teman. Siapapun tidak ada. Baik itu statusnya orang kaya ataupun orang miskin. Yang Tuhan lihat itu adalah semua menerima anugerah yang berasal daripada Tuhan. Jadi semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan tidak ada dari seorang pun setiap kita yang berhak untuk mengklaim bahwa saya sudah memberikan ini untuk Tuhan. Karena kalau demikian kitalah bosnya. Dan Tuhan itu adalah objek yang kita berikan. Nah teman-teman, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Kita kembali merenungkan, apa sih makna give the best itu di dalam kehidupan kita? Kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah memberikan yang kita bisa, it's good. Tapi ini kembali kepada motivasi hati kita. Bagaimana ketika kita memberi itu, kita tidak menganggap ini adalah dari saya untuk Tuhan, tapi ini adalah dari Tuhan untuk Tuhan. Seorang pastor, ya kalau tadi kita belajar tentang mendengar tentang celebrity pastor, ini ada seorang pastor yang baru juga meninggal, ya kalau teman-teman dengar beritanya, Timothy Keller, penulis buku Hamba Tuhan, penggembala, menggembalakan semua gereja dan penggerak gospel center. Ya, Injil itu, pemberitaan Injil. Kalau teman-teman juga pernah mendengar gerakan yang dia baru bangun sebenarnya belakang-belakangnya yaitu City to City. Ya, yaitu penyebaran Injil itu, Injil yang berpusat kepada Kristus di dalam kalangan urban mission. Misi di perkotaan. Jadi misi yang dia kerjakan adalah di kota-kota. Dan menariknya teman-teman, 30 tahun yang lalu, seorang Timothy Keller itu berani menjejakkan kakinya ke New York City. New York City, jangan bayangkan 30 tahun lalu itu seperti sekarang. Secara khusus di Manhattan, ya di dalam biografinya kalau kalian baca ya, pada waktu 30 tahun lalu, itu tuh adalah tempat yang menyeramkan. Banyak kriminalitas, banyak kejahatan. Itu ibarat 30 tahun lalu misalkan Nirwana gitu ya. Kira-kira teman-teman bayangin Nirwana eksekutif 30 tahun lalu itu apa ya? Ada nggak? Pernah kebayang nggak? Mungkin yang tinggal di Nirwana eksekutif tahu ya. Mungkin pernah dengar cerita dari mau kira-kira 30 tahun lalu ini tempat ini itu seperti apa sih? Mungkin mengerikan. Ya. Dan orang-orang yang berani datang ya pasti orang-orang yang berani juga pada waktu itu ya. Karena tempatnya ini masih rawa-rawa, masih sedikit sekali penduduknya, dan tidak banyak orang berani ke situ. Tetapi seorang Timothy Keller, ya, dia punya segudang pilihan untuk datang ke tempat yang lebih baik, tapi dia datang ke Manhattan, ya, di New York City, penuh kriminalitas, dan dia sebagai penggembala, mau menggembalakan sebuah gereja, memberitakan Injil di tengah tempat yang sangat sulit sekali. Tetapi dia jalani itu. Nah menariknya teman-teman, Timothy Keller ya, mungkin kita kenal dia sekarang adalah pengkhotbah yang sangat besar, tetapi dahulu dia memulai dari sebuah hal yang sulit. Kalau kita bisa lihat hasil nyata sekarang, itu bukan karena kekuatan dan kelebihan dia, tapi karena anugerah Tuhan. Dia mau memberikan dirinya bahkan di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Sama seperti janda miskin tadi.
dia sulit, keuangannya sulit. Bahkan waktu dia kasih, jangan-jangan dia tidak bisa pakai untuk makan. Tapi dia punya satu konsep. Saya punya berkat dari Tuhan, saya utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kemarin ya di persekutuan keluarga, Pendeta Aiter tuh ingatkan lagi ya soal keuangan. Banyak hal yang dibahas dan menegur semua pihak, bahkan hamba Tuhan, jemaat, semuanya. Nah di situ diingatkan satu poin yang penting. Kita setia dalam perkara kecil, itu bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Nah disinilah mindset kita diubahkan, kita diarahkan kembali untuk melihat bahwa semua yang bisa kita berikan, itu semua adalah dari Tuhan. Dan Tuhan melihat kedalaman hati kita. Memberi yang terbaik di saat yang sulit, itu pasti gak gampang. Saya harus pelayanan, tapi ada banyak sekali pekerjaan. Saya penghasilannya pas-pasan, tapi saya harus beri buat Tuhan. Itu semua tidak mudah, pasti. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan dan mengingat anugerah Tuhan, maka akan selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Akan ada selalu berkat yang Tuhan berikan kalau kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan anugerah Tuhan terlebih dahulu. Maka dari itu teman-teman, belajar dari seorang janda miskin. Di tengah kesulitannya, dia tetap memberi untuk Tuhan. Dia memberi bukan untuk dinilai orang, karena pasti tidak ada yang menilainya bagus. Uang yang dia berikan itu sangat sedikit, tapi dia memberi dengan sebuah ketulusan. Dan dia memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Maka kita bisa melihat teladan yang paling nyata, kalau manusia bisa melakukan hal yang seperti itu. Di saat-saat yang sulit. Bahkan Tuhan kita, Yesus, telah memberikan yang jauh lebih di saat yang paling sulit, yang paling bergumul. Bahkan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Betapa bergumulnya dia. Dia harus memberikan nyawanya untuk setiap kita. Untuk setiap kita manusia yang seharusnya enggak perlu. Karena apa? Kita manusia yang berdosa yang sering kali meninggalkan Tuhan. Tapi melalui penderitaan salib itu, Kristus melewatinya. Kristus tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka sekali lagi teman-teman, ketika kita sudah diperhadapkan dengan banyak sekali kebaikan Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita memberi atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita memberi bukan untuk kepentingan diri kita. Kita memberi yang terbaik bukan hanya berdasarkan ajang pembuktian, tapi maukah kita dibentuk? Tuhan, saya sulit sekali. Saat ini saya menghadapi banyak kesulitan. Saya tahu ini proses pembentukan yang dari Engkau. Tapi saya mau belajar ya Tuhan. Saya mau belajar tunduk, saya mau belajar untuk tetap berusaha memberikan yang saya bisa. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melakukan hal yang sama. Disinilah teman-teman kita belajar merenungkan bersama hari ini. Mindset kita tentang memberikan yang terbaik. Sekali lagi ingat ya, memberikan yang terbaik itu bukan sekedar ajang pembuktian diri, tetapi sebuah proses pembentukan diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi firman-Mu yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Seringkali kami dipengaruhi oleh mindset dunia. Kami seringkali lupa. Kami seolah-olah telah memberi untuk Tuhan, tapi sesungguhnya seringkali kami memberi untuk diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarlah kami, bentuklah kami. Supaya ketika kami memberikan apapun yang kami miliki untuk Tuhan, kami tahu kami punya motivasi yang benar. Kami tahu kami bisa memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh melekat dan kami boleh menjadi pelaku firman itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali firman itu berlalu begitu saja, atau kami mengabaikan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bentuklah kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pendengar firman yang setia, dan boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.